Saya berani lawan debat sama Rocky Gerung. Seriusan? Sumpah, Saya tuh ngefans saya sama tantang Rocky Gerung. Seperti di injury time, ada pemain yang memang kurang produktif, yang diganti dong. Bisa masukin gol loh. Kalau wejangan itu sesuatu yang disampaikan kepada orang yang kita tuju. Kalau yang saya tahu jangan itu lagunya Bang Haji. Itu bujangan. Bujangan. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Ya Allah. Kau sehat? Alhamdulillah. Kopi. Mama dari mana dulu spesial? Kopinya udah disiapin. Siapin spesial Anjir sekali Japanese. Ini kopi-kopi luar negeri nih. Aduh, orang kaya yang satu ini, orang paling ganteng se-Cirebon Raya yang dicari orang. Katanya ini ya jadi buronan-buronan ini ya, anak-anak muda ya. Pinjol. Kalah. Cobain ya. Cobain silakan. Ini spesial. Jadi gini. Oh, ini enak banget. Ini spesial. Cuma di Z Coffee dari Batu Layang. Full wash. Ini gua mencoba untuk seperti chef-chef ahli kopi lah. Sebentar, berarti kita harus tos dulu. Coba kalau lu gimana cara ngerasain kopi? Oh. Asli enak wah. Jadi orang tua dengan anak muda beda. Cara mengapresiasikan segala sesuatu beda. Oh, beda. Oke. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Bisnis apa? Jual beli mobil mewah. Jual beli mobil mewah. Sama jual beli tanah. Masa kalah sama Abraham? Emang Abraham jual apa? Abraham jual tanah atau jual beli tanah? Abraham. Banyak orang kaya tuh Pak Abraham tuh. Abraham tuh kadis yang di kabupaten tuh. Kaya itu. Ngomong-ngomong kabupaten, saya semalam baca berita di inilakoran.com. Iya. Katanya barusan ada mutasi ya. Katanya sekda diganti ya. Iya. Oh, itu ribut nggak tuh? Terus ngapain lo nanya gua? Ya kan Bapak kan banyak kenalannya. Katanya orang pusat daerah. Pasti kenal lah. Emang penting kalau gua ceritain? Penting lah. Kan saya sebagai masyarakat awam dan masyarakat kabupaten tuh harus tahu. Ini kan pemerintahan saya. Istilah saya sebagai warga di kabupaten kan harus tahu kondisinya. Ribut nggak kemarin? Penting. Ceritain. Ribut nggak kemarin? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Itu hasil dari sebuah karya ilmiah yang menghasilkan sesuatu hal yang sangat fenomenal menurut saya. Ini akan menjadikan sebuah bukti bahwa kepemimpinan sekarang ini mementingkan kepentingan umum. Oh, bukan dari hasil orang-orang terdekat? Bukan, karena orang-orang terdekat semua juga dekat. Saya juga sering dekat dengan beliau itu. Beliaunya siapa saya nggak tahu, ya kan? Tapi kalau secara saya lihat dari saya sebagai orang yang memang lama ya berkecimpung di dunia politik ini, saya sangat paham sekali ini sebuah politik. Ya lo wajar, pengusaha ya, pasti sering berpolitik. Ya, karena saya kenal banyak orang, Bos. Kenal sama ini nggak? Siapa? Di kabupaten ada yang namanya itu Omikron. Katanya pemimpin daerah situ. Itu perasaan gue lihat di itu deh. Di mana? Di TikTok. Om Imron itu mah. Om Imron. Ada di TikTok juga. Lu lah. Om Imron mah kemarin ya. Ini garing lu bercandanya. Gak lucu. Garing bener. Aduh. Gini bos. Kalau lu pengen tahu masalah perpolitikan. Ini gue cerita sedikit ya. Boleh. Gue cerita ini tidak sembarangan. Karena memang beberapa, bukan anak buah sebetulnya, beberapa anak didik saya sekarang udah jadi orang. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, karena saya juga lupa anak didik saya itu yang mana. Tapi kalau menurut ilmu sosiologi dan politik, saya katakan politisasi ekonomi ya, karena politik itu tidak bisa dilepas dari ekonomi dan ekonomi ini saya campur dengan arus listrik. Arus listrik. Jadi ada arus listrik ada. Jadi ekonomi itu ada ilmu ekonomi budaya dasar, ya kan? Ada mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar khusus itu dulu gua. Oh iya dulu Bapak dosen. Ada. Dulu bukan dosen. Bukan dosen. Saya pernah mahasiswa nggak lulus. Di DO dong? Enggak. Karena memang saya dekat.
Oh, dekat dengan bapak saya. gelarnya MA. Ya, dekat Mahasiswa dengan bapak abadi saya ya? dan bapak saya juga dekat dengan aku waktu itu. Jadi disebutlah namanya, kalau menurut saya konsep sosial teoretikal arus pendek kelistrikan. Jadi perpaduan antara politik, ekonomi, budaya itu harus sinkron, Pak. Saya bingung dari politik kok bisa langsung ke arus Karena listrik. begini, Bos. Orang bicara politik itu harus punya power. Power dari mana? Listrik dong. Iya Dari juga listrik dong. sih. Nggak mungkin listrik itu jadi AC, nggak mungkin. Ada listrik itu ada dua, ada AC, ada DC. Ketika listrik akan menjadi DC, dicampurlah pakai rangkaian elektronik. Oh iya benar ya. Dan akhirnya dari politik, ekonomi, listrik nyambung. Nyambung. Itulah kan mereka tidak pernah bisa, nggak secara sadar mereka tidak pernah secara implisit mengemukakan hal itu di publik. Oke. Jadi beberapa istilah-istilah ekonomi yang saat ini saya pikir para politikus keluarkan kurang greget. Mereka tidak jujur dengan istilah-istilah lainnya yang harus dipakai. Dan perpaduan kata itu harus sejalan dengan ke pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya kan? Berarti termasuk IPM ya, indeks pembangunan manusia juga harus tumbuh ya. Jadi manusia nggak bisa dibangun, Bos. Justru yang bangun wilayah itu manusia. Iya sih. Manusia kan terbuat, nggak mungkin manusia dibangun dari beton. Iya sih. Ya nggak mungkin kan Nggak ya. mungkin. Jadi IPM itu indeks pembangunan manusia. Itu kan barusan saya ngomong itu. Manusia yang ngebangun indeks, Bos. Bukan manusia dibangun, tidak. Kapan manusia dibangun? Itu pakai apa? Apa? Ini pakai apa itu? Biasa, kayak Raffi Ahmad sama Andre Taulani. Keren ya. Keren lah. Orang kaya mah selalu gini. Jadi saya selalu dipantau sama ajudan-ajudan saya, ya kan. Apa posisi di mana nih? Oh, Apa jadi posisi pakai di mana? ini. Pakai ini. Break gitu ya. Bukan ya. Oh. Gitu kan. Berarti ini untuk berkomunikasi dengan ajudan Bapak. Oh, ini alat sadap juga. Alat sadap. Jadi Ih, takut dong. enggak lah. Enggak, Saya enggak, ini enggak. bukan untuk menyadap hal-hal yang tidak baik. Saya hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Dan akan saya laporkan hal itu ke teman-teman saya yang duduk di wakil rakyat. Loh, emang suara-suara atau aspirasi masyarakat sering didengar sama wakil rakyat yang ada di Sering gedung? dong. Nah, Sering. Jadi jangan a priori terhadap wakil rakyat, itu wakil kita loh. Itu wakil kita. Jadi ketika rakyat marah wajar. Misalnya wakilnya nggak bener kok, wajar saya marah, ya kan? Jadi ketika sudah jadi wakil rakyat, ego dihilangkan. oke, Ya kan? ego terus dihilangkan. Saya sering menjadi penasehat Penasihat siapa, Pak? di RW-RW saya, di RT-RT saya. Bukan di bahwa- wakil rakyat itu? Bukan, tapi saya kenal dengan mereka. Oke, Ya, kenal. para wakil itu kawan-kawan saya. Saya sering debat politik dan saya sering memberikan wejangan-wejangan Masukan politik. lah ya. Bukan. Wejangan dengan masukan itu beda, Mas. Oh, apa bedanya wejangan sama masukan? Gini, Bos. Kalau wejangan itu sesuatu yang disampaikan kepada orang yang kita tuju. Kalau yang saya tahu jangan itu lagunya Bang Haji. Itu bujangan. Bujangan. Itu salah lagi, Pak Haji. Salah lagi. Oke. Itu sering. Mama sering marah. Kenapa tuh, Pak? Bu, makan bu, sama sayur dikasih. Bu jangan, bu jangan. Mungkin menunya bosen kali Bosen ya. kan? Itu sering marah loh. Jadi, jangan itu sesuatu yang saya berikan kepada mereka. Oke. Tapi kalau masukan, masukan itu pemasukan, Pak. Pemasukan berarti urusan sama kantong. Piti. Karena saya memang termasuk lelaki Buaya darat. mata duitan. Oke. MTD, mata duitan. MTD. MTD, mata duitan. LMTD. LMT apa? Lelaki mata duitan. Nah iya, PL lah, pria liar. Jadi itu yang memang sekarang sedang saya amati nih, Bos. Saya ingin frame politik itu kata-katanya itu yang disampaikan itu supaya masyarakatnya tahu gitu loh. Oh, paham Sekarang kan ya. gini, wakil rakyat itu sering ngomong bahasa-bahasa yang intelek, ya kan? Itu membuat masyarakat pusing, Bos. Oh, Saya pengen itu lebih pusing lagi masyarakat. kenapa tuh, Pak? Kan masyarakat sudah pusing nih. Kayak macam sorry nih, Rocky Gerung itu kan luar biasa kalau Luar biasa dia statementnya. menyikapi kalau dia membuat sesuatu hal yang
perkataannya luar biasa. Di luar nalar. Di luar lah nalar, itu luar biasa. Bukan di luar ruangan kan? Di luar nalar. Nah, Rocky Gerung juga kurang bagus kalau menurut saya. Karena penambahan katanya tuh kurang, perbendaharaan katanya. Harusnya gimana, Pak? Dicampur, Bos. Terkait campur. Ini, Bos. Perkataan politik sekarang harus dicampur dengan ekonomi masukin. Oh, kayak Proyek masukin. kayak apa tadi? Kesehatan masukin. Kayak tadi politik, ekonomi, listrik. Nah. Berarti harus ada Harus itu. harus lebih dari dua unsur. Itu harus. Karena tren yang mau saya bentuk ini adalah bagaimana caranya rakyat semakin pusing. Ketika rakyat semakin pusing, rakyat semakin happy. Tertawa, Bos. Apa yang dicari sekarang? Kebahagiaan sendiri. Betul ya. Kalau masyarakat, pemerintah tidak ngasih kebahagiaan kepada rakyat, Ya nyari bahagia oke, sendiri. nggak ada masalah. Sendiri dong. Padahal nyari bahagia tuh gampang, Pak. Gampang, Asia jalan belok bahagia. kiri. Belok kiri bahagia itu. Saya akan membuat bahagia sendiri. Aduh, berarti dengan segala macam isu yang ada di pemerintah, terutama kabupaten, itu rakyat udah nggak peduli ya? Peduli Peduli. dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lah kan peduli ada di HP. Peduli lindungi. Hah? Lu punya aplikasi pinjol nggak? Nggak ada. Pinjem dong, yang itu. Berarti pas isu mutasi kemarin yang pas sekdanya turun itu nggak ada ribut-ributannya karena Nggak ada. ada berbagai Karena macam itu nggak unsur menarik. yang dibilang kayak politik, Nah. ekonomi, listrik, kesehatan. Pak Sekda sosial. itu sudah saatnya beliau itu turun dari jabatannya. Karena Pak Sekda pertama secara struktur di dalam wacana rancangan anggaran biaya belanja, proyek senderan, proyek jalan dan jembatan, itu termasuk dalam post major. Oh, force major. Post major itu sesuatu yang harus segera Diutamakan lah ya. diutamakan lah ya. Karena apa? Beliau terlalu lama. Kalau terlalu lama, tahu nggak kalau misalnya ada pisang, terus dipendam Terlalu lama. biar apa namanya biar matang. Terlalu lama kan nggak bagus juga Oh, matang. jadinya busuk nantinya. Busuk ya. nantinya iya. Jadi itu upaya penyelamatan ketika menjelang hari kekalahan. Seperti gini, seperti di injury time. Oh. Ada pemain yang memang kurang produktif, yang diganti. dong, bisa masukin gol loh. Itu namanya penetrasi liberal. Oh. Penetrasi penetrasi liberal dalam sistem nuansa ada nuansa Majasem. Ya kan banyak tuh perumahan-perumahan itu ya. Banyak. Pantes orang Ya kan? politik ya. Orang ngomongnya politik suka belibet. Politik itu ngomongnya belibet, Bos. Belibet. Tidak usah heran lah ketika emang mereka yang bicara di TV, rakyat tahu. Enggak, Bos. Oke, berarti sesuai dengan apa yang bilang tadi, masyarakat udah pusing, harus dibuat pusing Dibuat lagi. pusing. Biar nggak mikirin ya. Indonesia itu, aduh jatuh sendal gua nggak apa-apa. Masuk kamera nggak ya? Di Indonesia itu nggak usah setengah-setengah, Langsung aja sikat. langsung. Jadi orang Indonesia itu tidak suka setengah-setengah. Setengah-setengah, rame, Nanggung. sikat. Biar otaknya mereka jalan gitu loh. Dan sekarang perlu happy. Perlu happy, nyari Happy kebahagiaan ending. sendiri ya. Nah, Tadi kebahagiaan yang, sendiri. yang udah dibilang barusan ya. Nah, kan senang gitu kan. Ketika performa politik dalam elektabilitas sebuah wacana untuk mendapatkan sugesti menghasilkan untung rugi dalam kegiatan ekonomi, itu kan ada demand, ada sell, ada buy. Oke. Itu kan pernah kalah loh waktu itu. Ilmu ekonomi tetap Ilmu ya ekonomi dipakai. tetap. Oh iya Jadi, benar tadi ada politik, ekonomi sama dan- listrik. Nah, di sanalah ada ilmu fisika. Namanya gratifikasi. Oke, suap menyuap dong. Loh, sebetulnya suap menyuap itu saya nggak sepakat untuk gratifikasi. Kenapa tuh, Pak? Lah, gratifikasi itu kan daya angkat ke atas, bukan? Iya. Ya, nggak ada suap menyuap ke atas begitu. Adanya? Gini, atau begini. Oh. Itu namanya gaya alaminasasi. Alaminis. Disingkat laminating. Benar, itu disingkat laminating. Kalau saya itu laminating maksudnya. Laminating. Laminating itu memang sesuatu hal yang sudah dimus rapi dan sulit untuk dibuka. Pak, kok memble sih? Apa? Alatnya memble. Iya. Iya takut takut omong-omong yang di sini pada kesadap kan saya takut. Yang satu masuk, yang satu masuk, yang satu masuk. Berarti sekda diganti, sekda sekarang kosong dong. Harus ada yang ngisi.
Sudah. Misalkan diisi sama bakwan boleh nggak? Daripada lapar Pak, kosong Pak. Itu bagian dari harmonisasi hubungan politik juga. Oke. Jadi antara eksekutif legislatif sudah terbentuk sebuah chemistry. Oh, harus ada chemistry Udah ya. ada. Oh, makanya tadi ada listrik juga. Nah, ada listrik. Saling keterkaitan. Nah, chemistry itu bagian dari sebuah makanan renyah yang dihasilkan dari adonan-adonan yang penuh standar. Apa tuh makanannya? Chemistry tahu nggak? Chemistry. Bakwan kan chemistry. Oh iya, saya lupa. Bakwan. Wah, saya kurang. Goreng boleh. Wah, saya harus sering main Chemistry sama dulu. Bapak nih. Saya itu apa ya? Kalau bolehlah dicek IQ saya berapa? Bukan jongkok kan? Bukan. Oh tuh. Sebut gila kayak iya. Kalau orang yang IQ-nya di atas 5 itu kan termasuk gila, tapi saya nggak gila. Enggak gila. Nggak gila. Cuma edan aja. Saya berani lawan debat sama Rocky Gerung. Seriusan? Sumpah. Saya tuh ngefans Saya sama tantang Rocky Rocky Gerung. Gerung. Saya tuh ngefans sama Rocky Gerung, masa bisa Ya sih, Pak? makanya. Coba tuh saya tantang Rocky Gerung, debat sama saya, podcast bareng maksudnya biar viewers saya nambah gitu. Kan maksudnya begitu. Ya. Bukan berani debat ya, untuk untuk debat. viewers Ayo ya. debat kita debat aja. Bapak punya podcast? Punya. Namanya apa? Jale. Jale Tahu nggak Podcast? Jale? Jale. Cinta bro Korea. Sarangeo. Sarangeo. Berarti posisi sekda kosong, ntar juga bakal ada yang isi kan? Diisi, nggak bakal mungkin. diisi, nggak mungkin kosong Nggak ya. mungkin lah masa kosong. Berarti pembangunan di Kabupaten Cirebon tetap jalan. Pembangunan kan berjalan terus bos. Pembangunan jalan terus ya. Oke, berarti ada posisi sekda yang kosong, misalkan diisi kan harus eselon 2 ya Pak ya? Harus. Eselon 2 berarti nanti posisi kadisa kosong, berarti nanti ada yang naik juga Naik dong lagi. dari sekdis jadi Rotasi kadis. lagi. Rotasi tetap ya. Tetap. Oh, oke. Berarti Kabupaten Cirebon selama setahun terakhir kesibukannya cuma rotasi mutasi ya? Lu jebak gua. Jebak gua. Iyalah. kan saya pengen tahu. Saya nggak mau komentar ya karena ini ada gini bos, ada beberapa partai politik yang coba untuk melobi saya. Itu dia kan. Nah. Ini kan ada di podcast nih. Ya. Jadi kan siapa tahu partai politik, wah Kang Ada Maman sih. nih, Ya. statementnya bagus, belibet, bisa bikin pusing rakyat. Ya. Siapa tahu jadi wakil rakyat. Jadi mungkin beberapa potensi ada dalam diri saya ya. Potensi untuk bisa memajukan, ya kan, potensi untuk bisa membuat sengsara rakyat, potensi untuk bisa nipu rakyat, ada di saya semua. Jadi saya tuh sebetulnya Paket komplit. gado-gado. Gaduh. Nggak benar, saya emang saya rasa gado. Ketika saya lagi ya kan? Oke. Kan bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dibalut dengan ya itu tadi 2 sistem, ya kan, pertahanan satu atap dan pertahanan banyak orang, Oke. ya. Di sanalah saya akan menghasilkan sebuah wawasan. Ada dulu namanya Wawanus, tahu Wawanus? Wawasan Nusantara bro. Oh, Wawanus itu? Wawanus itu wawasan Nusantara. Wawanus tuh orang Sunda itu om saya. Dulu Pak. ada mata kuliah awal-awal tuh namanya kewiraan Pancasila, itu zaman-zaman gua itu. Sebentar Pak, diminum dulu kopinya, kita tos dulu. Oh iya benar ya. Ini saya kopinya Oh, udah ini ya. berubah jadi warna putih. Ini specialty nih. iya. Tos dulu biar santai ngomongnya. Iya. Biasa kalau ngomongin politika suka-suka pusing kan. Emang enak nih. Mas, kalau mau ngopi aja. Iya mas, nantilah. Iya ngopi aja. Udah 2 gelas ini. Udah 2 gelas. Pak, berarti Kang Maman ini banyak temennya dong? Banyak. Pengusaha, orang kaya, dilirik sama banyak partai politik. Iya sih, cuman pesan papa papa kan sekarang tinggal di Italia. Papa di Italia itu berpesan kepada saya jangan sekali-kali untuk kamu terjun ke dunia politik. Loh kenapa? Jangan terjun ke dunia, kan papa saya rada-rada pelok kalau ngomong ya, soalnya udah logat-logat Eropa ya. Hopperdam saya jangan sekali-kali terjun ke dunia politik. Oke. Nanti dikantung, di alun-alun kejaksaan, dicambuk. Itu kan papa saya begitu kalau ngomong kan. Memang papa saya turunan Belanda, Pakistan, sama Jepang. Tapi sekarang lagi tinggal di Italia. Italia. Oh, Jadi mungkin punya- lagi lihat bola kali ya? Enggak, punya bisnis. Oh, punya bisnis. Karet gelang. Punya bisnis karet gelang itu. Kemarin saya lihat di
Jale Podcast. Ya, Ada apa Crazy Rich Cirebon. si Enggon. Si Enggon. Enggon sekarang udah bangkrut. Oh, kok bisa bangkrut? Bangkrut ya itu apa namanya? Nyalonin RW-nya nggak jadi. Bangkrut dia sekarang udah nggak jadi Crazy Rich lagi. Oh, makanya usaha apa cepet lontongnya udah. Nah, jadi sebetulnya sederhana bos. Kalau memang, sorry ya, para politisi yang ingin jadi bupati, ya kan, ingin jadi gubernur, merapatlah sama saya. Saya akan bimbing mereka bagaimana caranya menjadi seorang politisi yang elegan, yang sopan, dan tidak Mungkin membohongi rakyat. berwibawa juga kali ya. Iya, karena saya dididik dari kecil itu untuk menjadi seorang petarung. Wah, ini bagus nih, Pak. Ya, Nomor teleponnya berapa? 08 Mm-mm. 33 Mm-mm. 99 Mm-mm. 77 128. Oh, wih, bagus banget nomornya. Khusus buat kamu. Oh iya. Wah, saya save ya. Save aja. Makasih banyak loh, Pak. Ya, di save aja karena hanya beberapa orang tertentu yang tahu nomor saya. Emang kenapa Bapak sampai nyembunyi nomor? Apakah takut banyak orang yang tahu? Bukan, terlalu banyak uang, Bos. Saya faktor kepercayaan kepada orang itu sekarang sudah Meningkat. menipis. Oh, menipis. Menipis karena bener ya, terlalu banyak uang itu terlalu sulit untuk percaya sama orang. Iya sih. Jadi kayak ada rasa takut Rasa dibohongin, takut gitu ya. dibohongin. Walaupun ada aja orang-orang yang bohongin katanya sekarang bisa dibatalin. Iya, itu dia. Berapa harga kopi? Harga kopi apa ini? Kalau ini 90.000 karena warnanya putih beda. Betul, 50.000 Kalau ya. ini Bapak standar lah 25.000. Ntar dulu ya, saya mau keluar dulu. Ntar. Kemana? Ke ATM. Mana? ATM dulu. Jangan kabur, woi.